Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Laptop pasar entry level kayaknya udah mulai dikuasain sama Axio nih. Setelah kita bahas Axio Hype R kemarin yang jadi salah satu laptop affordable di harga 7 jutaan yang pakai panel OLED. Nah sekarang ada gebrakannya lagi nih dari Axio, yang dimana mereka baru aja ngerilis Axio Hype 5 AMD X5 Strip 2 teman-teman. Ini merupakan laptop versi ekonomis lagi dari Axio yang harganya cuma 5 jutaan aja. Sebelumnya Axio tuh pernah rilis seri pertamanya teman-teman yang menggunakan AMD Ryzen 5 5560U yang dimana itu jadi salah satu generasi pertama buat laptop ini. Dan ini seri selanjutnya yang membawa prosesor lebih upgrade, yaitu AMD Ryzen 5 7430U. Kira-kira semenarik apa sih laptop yang satu ini untuk mengisi pasar laptop di harga 5 jutaan? Kita lihat dulu paket pembeliannya terlebih dahulu, karena di sini ada yang menarik teman-teman. Apalagi varian yang special edition ini, kita akan mendapatkan beberapa collection dari JKT teman-teman, seperti postcase, terus juga beberapa stiker, photocard random, dan juga satu holo stiker JKT Special Edition. Oke, ini dia laptopnya teman-teman. Secara desain tampilannya itu tidak terlalu banyak berbeda nih, seperti ada logo X di pojok kanan atas yang artinya ini adalah laptop dari brand Axio. Dan juga kalau gue perhatikan desainnya ini masih mengadopsi desain minimalis dan simple gitu. SKU yang kita review ini adalah warna Royal Purple. Dia juga tersedia varian warna lainnya kayak Celestian Blue dan juga Pink Sakura. Untuk ketebalannya sendiri bisa dikatakan standar aja kayak laptop entry level pada umumnya. Nah terkait port di sini Axio benar-benar nggak pelit nih buat laptop di harga 5 jutaannya mereka. Seperti di bagian kiri ada satu DC in, terus juga ada USB-E, ada HDMI, di bagian kanan ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB-A lagi, ada micro SD, dan banyak banget nah portnya. Bisa kalian baca aja teks berikut ini. Intinya gue nggak bisa sebutin satu-satu karena memang portnya ini tergolong lengkap buat di harga laptop 5 jutaan. Nah soal speaker, dia tersedia di bagian samping kanan kiri keyboardnya teman-teman yang menghadap langsung ke pengguna. Bentuk arahan audio kayak gini ada keuntungan tersendiri teman-teman, terutama untuk audio jadi lebih terarah dan langsung ke pengguna, serta kualitasnya sendiri menurut gua udah cukup buat laptop di harga 5 jutaan. Bassnya berasa cukup tapi dengan high yang agak lebih mendominasi. Gua lebih merekomendasikan kalian kalau ada budget lebih ya better beli speaker eksternal aja yang harganya 100 sampai 200 ribuan aja. Beralih ke bagian layar, ukuran layarnya 14 inch nih teman-teman, Full HD dengan panel IPS. Aspek rasionya 16:9. Sebenarnya ini ukuran yang basic mengingat ini harganya cuma 5 jutaan. Tapi untuk kualitas layarnya sendiri sih yang ditawarkan dari laptop ini cukup udah sangat amat baik teman-teman. Dari pengujian layar menggunakan Spider X Elite, kami mendapatkan hasil yang cukup membanggakan. Kami mendapatkan sRGB berada di level 67%, NTSC di angka 48%, sama kayak Adobe RGB-nya juga. Terus juga di CPI-3-nya kita mendapatkan skor di angka 50%-an. Tergolong tidak buruk-buruk banget buat kualitas layar dengan harga laptop di kisaran 5 jutaan. Setidaknya experience layar dari laptop ini udah tergolong baik dari segi warna dan juga kualitas, pastinya udah cukup terdepan laptop yang satu ini. Dan untuk kebutuhan kerja harian juga demikian ya, laptop ini menawarkan experience yang mantap, apalagi buat kalian yang memang pekerjaan yang mengharuskan kalian ada di outdoor. Ya brightness dari laptop ini cukup lumayan terang kalau lo pakai di outdoor, dan gua juga nggak usah worry sama layar dari si Axio yang satu ini teman-teman, karena memang punya tingkat brightness yang cukup terang kalau misalnya kita pakai di outdoor. Kebutuhan buat ngetik-ngetik juga demikian ya. Salah satu hal yang penting banget untuk sebuah laptop, apalagi laptop 5 jutaan, mayoritas keyboardnya itu nggak seenak layaknya laptop yang ada di klasen entry level. Nah tapi berbeda dengan laptop ini yang dimana menawarkan experience cukup bagus teman-teman buat masalah keyboardnya, apalagi sudah punya backlap juga teman-teman, jadi bisa kalian atur juga. Yang terpenting keyboardnya ini berasa PW kalau misalnya dipakai ngetik. Space antar key juga nggak terlalu berdekatan dan punya size yang oke. Jadi buat dipakai ngetik-ngetik kayak buat scripting, ini laptop udah berasa PW banget pas waktu gue coba. Nah minusnya apa? Ya ukuran trackpad jadi bakalan lebih kecil nih teman-teman. Ya walaupun memang ukuran trackpadnya ini panjang, tapi memang menurut gue pribadi lebih bagus sejajar ya, entah itu panjang ataupun tingginya. Ya better kalian pakai mouse lagi kalau misalnya pengen mendapatkan experience yang mantap, karena gue pribadi kurang begitu suka dengan touchpad dari laptop ini. Nah masih di bagian depan di sini ada webcam, yang dimana webcamnya ini bisa record sampai Full SD juga, dan ada privacy kamera teman-teman. Nah beralih ke bagian jeroan, dapur pacunya sendiri, laptop ini tuh bisa dibilang rada overkill teman-teman ya, karena memang menggunakan AMD Ryzen 5 7430U sehingga dapat menunjang aktivitas pekerjaan kalian yang begitu cukup kompleks. Unit yang kita review ini yaitu 8GB RAM-nya dan bisa kalian upgrade juga, dan itu nggak bikin angus garansi ya, karena Axio sendiri bisa upgradable ya untuk RAM ataupun SSD-nya. Kita langsung ke pengujian benchmark aja nih teman-temannya. Ini
ini bagian yang paling penting dari sebuah laptop di harga 5 jutaan. Kita mulai dari Cinebench R15. Di sini overall skornya buat single core dapat di angka 200-an nih teman-teman rata-ratanya, dengan multicore dapat di angka 1014-an. Lalu di Cinebench R23 buat single core dapat di angka 1200-an dengan multicore di angka 6000-an. Nah, di Trademark Benchmark kita juga udah tes di beberapa tesnya, skenario seperti Wildlife, Extreme Test dan juga Firestrike nih. Dan kita mendapatkan skor yang terbilang cukup tinggi buat di harga laptop 5 jutaan. Bisa kalian lihat aja. Lalu di stress testnya sendiri stability-nya dapat di angka 97,1% yang artinya ini lolos uji teman-teman. Gue juga udah sempat coba buat Crystal Disk nih teman-temannya, dan kita tes untuk kecepatan SSD-nya. Alhasil untuk rate-nya kita mendapatkan di angka 1998an Mbps dan juga untuk rate-nya dapat di angka 187an Mbps. Ya memang tergolong kecil untuk speed SSD dari laptop ini, tapi lagi-lagi kita nggak bisa minta banyak teman-teman. Nah, terus juga di Adobe Premiere Pro CC 2025 kita juga udah coba buat rendering nih teman-teman, dan kita buat render footage video 5 menit ya teman-teman dengan resolusi Full HD. Alhasil mendapatkan waktu sekitaran 13 menit 0,9 detik. Dan di Blender 442 buat render BMW 27 di sini mendapatkan waktu sekitaran 7 menit 7 detik. Kita coba gaming test nih teman-temannya. Di sini beberapa game yang kita coba kayak game Valorant, dari mulai presetnya highest 720p dan hasil FPS-nya dapat di angka 100 sampai 140. Ya tergolong oke buat FPS segini menurut gua, apalagi mengingat ini laptop 5 jutaan. Setidaknya buat main game Valorant alias game FPS kayak gini masih bisa playable di laptop ini. Lalu di GTA 5 kita coba buat presetnya yaitu minimum nih dengan resolusi 720p. Alhasil mendapatkan FPS di angka 24 sampai 30. Ya memang FPS-nya tergolong rendah buat main game GTA 5 karena memang basically laptop ini lagi-lagi nih bukan diperuntukkan untuk gaming, tapi setidaknya laptop ini bisa mewakilkan kalian yang memang kekeh untuk main game di sebuah laptop yang harganya ekonomis ini. Tapi secara overall kalau misalnya kita tarik keseluruhan sebenarnya teman-teman ya, kita udah harus bersyukur dengan adanya laptop ini, yang dimana kiblat dari laptop ini bukan untuk kebutuhan gaming, apalagi di harga 5 jutaan yang memang notabene jarang banget kita mendapatkan laptop di harga segitu. Tapi laptop ini untuk diajak gaming sih masih bisa-bisa aja, bermain dan juga belajar ini sangat amat bisa. Dan untuk kantoran yang lagi cari laptop harga ekonomis ini bisa jadi pilihannya. Terkait baterai juga ini jadi salah satu jantung buat laptop di harga yang ekonomis. Baterai dari laptop ini punya kapasitas 45,5 watt hour teman-teman. Dan hasil pengujian kita buat streaming video YouTube 12 jam dari 100% sampai 5% dengan skenario Wi-Fi only brightness 50%, dan laptop ini bisa bertahan 6 jam 11 menit. Cukup lumayan lama buat seukuran laptop di harga 5 jutaan, tapi tetap kalian harus membawa adapternya buat jaga-jaga aja kalau misalnya di kantor kerjaannya lagi overload. Alright, di harga 5,7 jutaan Axio Hype 5 AMD X5 Trip 2 ini bisa jadi opsi yang menarik untuk yang lagi cari laptop di harga ekonomis. Ini merupakan definisi real laptop untuk pelajar teman-teman atau anak kantoran yang punya budget pas-pasan. Nah, performanya juga anti kendor nih kalau misalkan dipakai harian. Minusnya cuma satu kalau menurut gua, yang dimana laptop ini tidak built-in dengan Microsoft Office teman-teman. Jadi either kalian bisa pakai WPS atau enggak pakai Google Doc aja. Ya setidaknya mungkin bisa beli lisensi Microsoft Office kali ya. Namun dibalik itu semua, Axio memberikan pelayanan purna jual yang oke banget, seperti garansi 1 tahun dan juga 1 tahun garansi ADP, salah satu hal yang nggak dimiliki sama semua brand lain. Dan juga after salesnya tersebar di seluruh Indonesia, ada ratusan lebih titik lah kalau dilihat satu persatu, dan ini bakalan nambah terus menerus. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @srapintech. Nah teman-teman pengen join ke komunitas kita boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi atau langsung check out produknya, klik link yang ada di keranjang bawah ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.